Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode Bayes dengan dosen pengampu Ibu Novian Rizkyana Dewi, MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desti Kusmawati dan rekan-rekan saya Anggi Pratiwi, Desi Wulandari, Deva Putri Yuliana, Galuh Putri Firdaus, Minda Ayu Rahmasari, Siti Rahmawati, dan Tika Haryati sebagai pemateri. Langsung saja untuk menjelaskan metode Bayes ini, pemateri yang pertama saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari teorema Bayes. Apa itu teorema Bayes? Teorema Bayes adalah dalam teori probabilitas dan statistika. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes. Baiklah, selanjutnya untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya, itu rumusnya adalah P himpunan dari A sedemikian sehingga B sama dengan PA dikali PA dibagi PB, atau P himpunan dari A sedemikian sehingga B sama dengan PA dikali PA dibagi PA dikali PA ditambah PA dikali PA. Untuk mencari PA-nya, PA sama dengan PB1 dikali P himpunan A sedemikian sehingga B1 ditambah PB2 dikali P himpunan dari A sedemikian sehingga B2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah dari 900 karyawan di suatu perusahaan diketahui 600 diantaranya berkinerja dengan baik dan juga 300 diantaranya berkinerja dengan tidak baik. Jika 36 karyawan berkinerja dengan baik itu telah mengikuti pelatihan dan juga 12 karyawan yang berkinerja dengan tidak baik juga telah mengikuti pelatihan, seorang karyawan akan dipilih secara acak. Maka, tentukan probabilitas karyawan yang terpilih yang telah mengikuti pelatihan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita perlu memisalkannya terlebih dahulu. Untuk karyawan yang berkinerja dengan baik, maka kita misalkan menjadi B1. Dan juga untuk karyawan yang berkinerja tidak baik, kita misalkan menjadi B2. Dan untuk terpilihnya karyawan yang telah mengikuti pelatihan, kita misalkan menjadi A. Karena pertanyaannya adalah, tentukan probabilitas karyawan yang terpilih yang telah mengikuti pelatihan, maka yang ditanyakan itu adalah probabilitas dari A. Nah, selanjutnya, setelah kita memisalkan dari soal tersebut, kita akan membuat tabel. Ini untuk memudahkan. Kalian bisa lihat tabelnya di atas. Kalian perhatikan. Setelah kalian perhatikan, selanjutnya kita akan mencari probabilitas dari B1 dan juga probabilitas B2. Caranya, untuk probabilitas B1, caranya adalah seluruh karyawan yang berkinerja dengan sangat baik, itu kita bagi dengan jumlah keseluruhan karyawan yang berkinerja dengan, kita bagi dengan jumlah keseluruhan karyawan yang bekerja di pabrik itu. Jadi 600 dibagi dengan 900 itu hasilnya adalah 0,67. Lalu setelah probabilitas dari B1-nya kita ketahui, kita mencari probabilitas dari B2. Caranya juga sama seperti probabilitas dari B1, tapi bedanya untuk probabilitas B2 ini jumlah
karyawan yang berkinerja dengan tidak baik kita bagi dengan jumlah keseluruhan karyawan yang bekerja di pabrik itu. Jadi 300 dibagi dengan 900 itu hasilnya adalah 0,33. Karena probabilitas B1 dan B2-nya sudah kita ketahui, selanjutnya kita mencari probabilitas A B1 dan juga probabilitas A B2. Nah, pertama kita akan mencari probabilitas A B1-nya terlebih dahulu. Untuk mencari probabilitas A B1, caranya adalah 36 karyawan yang berkinerja dengan baik tetapi telah mengikuti pelatihan, kita bagi dengan seluruh jumlah karyawan yang berkinerja dengan sangat baik. Jadi 36 dibagi dengan 600 karyawan yang berkinerja dengan sangat baik, itu hasilnya adalah 0,06. Lalu selanjutnya kita mencari probabilitas A B2. Nah, untuk mencari probabilitas A B2 ini caranya adalah 12 karyawan yang bekerja tidak baik tetapi telah mengikuti pelatihan, kita bagi dengan seluruh jumlah karyawan yang berkinerja dengan tidak baik. Jadi 12 karyawan yang berkinerja dengan tidak baik tetapi telah mengikuti pelatihan, kita bagi dengan 300 karyawan yang berkinerja dengan tidak baik. Jadi hasilnya adalah 0,04. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari probabilitas dari A-nya. Untuk mencari probabilitas dari A, rumusnya itu adalah probabilitas B1 dikali probabilitas AB1 ditambah probabilitas B2 dikali probabilitas AB2. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja hasil-hasil yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah probabilitas AB2. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan saja hasil-hasil yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita cari. Kalian bisa lihat saja pada gambar. Kita substitusikan nilai-nilainya. Ya, kalian bisa perhatikan. Dan hasil akhirnya itu adalah 0,534. Jadi, untuk probabilitas karyawan yang terpilih yang telah mengikuti pelatihan itu adalah 0,534. Selanjutnya adalah contoh aplikasi dari teorema Bayes. Di sebuah negara, diketahui bahwa 2% dari penduduknya menderita sebuah penyakit langka. 97% dari hasil tes klinik adalah positif bahwa seseorang menderita penyakit itu. Ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan tes yang sama, 9% dari hasil tes memberikan hasil positif yang salah. Jika sembarang orang dari negara itu mengambil tes dan mendapat hasil positif, berapakah peluang bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka itu? Marilah kita lambangkan informasi tersebut sebagai berikut. B sama dengan kejadian tes memberikan hasil positif, B sama dengan kejadian tes memberikan hasil negatif, A sama dengan kejadian seseorang menderita penyakit langka itu, A sama dengan kejadian seseorang tidak menderita penyakit langka itu. Kita ketahui juga peluang dari kejadian-kejadian berikut. P A sama dengan 2%, P A sama dengan 98%, PBA sama dengan 97%, PBA sama dengan 9%. Dengan menggunakan rumus untuk peluang bersyarat, dapat kita simpulkan dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam tabel ini. Kejadian seorang menderita penyakit langka yaitu ada 2%. Kejadian seseorang tidak menderita penyakit langka yaitu ada 98%. Kejadian tes memberikan hasil positif yang benar yaitu probabilitas B konjungsi A sama dengan P A dikali P B di mana A sama dengan 2% dikali 97% sama dengan 0,0194. Kejadian tes memberikan hasil positif yang salah, yaitu ada probabilitas B konjungsi A sama dengan PA dikali P B di mana A sama dengan 98% dikali 9% sama dengan 0,0882.
Selanjutnya, kejadian tes memberikan hasil negatif, yaitu negatif yang salah. Probabilitas B konjungsi A sama dengan PA dikali PB, di mana A sama dengan 2% dikali 3% sama dengan 0,0006. Kejadian tes memberikan hasil negatif, yaitu negatif yang benar. Ada probabilitas B konjungsi A sama dengan PA dikali PB, di mana A sama dengan 98% dikali 91% sama dengan 0,8918. Baik, selanjutnya ada penggunaan teorema Bayes untuk melakukan klasifikasi. Contoh, suatu generator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat untuk membangun pemancar sinyal, yaitu di daerah tengah kota, di daerah kaki bukit kota itu, dan di daerah tepi pantai, dengan masing-masing mempunyai peluang 0,2, 0,3, dan 0,5. Bila pemancar dibangun di tengah kota, peluang terjadi gangguan sinyal adalah 0,05. Bila pemancar dibangun di kaki bukit, peluang terjadi gangguan sinyal adalah 0,06. Bila pemancar dibangun di tepi pantai, peluang gangguan sinyal adalah 0,08. Pertanyaannya, yang A, berapakah peluang terjadinya gangguan sinyal? Yang B, bila diketahui telah terjadi gangguan pada sinyal, berapa peluang bahwa operator tersebut ternyata telah membangun pemancar sinyal di tepi pantai? Pertanyaan ini akan dijawab di PPT selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan di atas. Misalkan A sama dengan terjadi gangguan sinyal, B1 pemancaran dibangun di tengah kota, B2 di kaki bukit, B3 di tepi pantai, maka A peluang terjadi gangguan sinyal, P dikali A sama dengan P dikali B1, P dikali A, sedemikian sehingga B1 ditambah P dikali B2, P dikali A, sedemikian sehingga B2 ditambah P dikali B3, P dikali A sedemikian sehingga B3 sama dengan 0,2. 0,05 ditambah 0,3 dikali 0,06 ditambah 0,5 dikali 0,08 sama dengan 0,001 ditambah 0,018 ditambah 0,04 sama dengan 0,068. Yang B, diketahui telah terjadi gangguan pada sinyal, maka peluang bahwa operator ternyata telah membangun pemancaran di tepi pantai dapat dinyatakan dengan peluang bersyarat bahwa operator membangun pemancaran di tepi pantai bila diketahui telah terjadi gangguan sinyal P dikali B3 sedemikian sehingga A sama dengan P dikali A irisan B3 per P dikali A sama dengan P dikali B3 P dikali A sedemikian sehingga B3 per P dikali A sama dengan 0,5 dikali 0,08 dibagi 0,068 sama dengan 0,588. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbaharui kepercayaan dinamakan inference bias. Untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya, probabilitas A sedemikian sehingga B sama dengan probabilitas B sedemikian sehingga A dikali probabilitas A dibagi probabilitas B, atau
probabilitas A sedemikian sehingga B sama dengan probabilitas B sedemikian sehingga A dikali probabilitas A dibagi probabilitas B sedemikian sehingga dikali probabilitas A ditambah probabilitas B sedemikian sehingga dikali probabilitas A. Probabilitas A sama dengan probabilitas B1 dikali probabilitas A sedemikian sehingga B1 ditambah probabilitas B2 dikali probabilitas A sedemikian sehingga B2. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.